Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Koza, NPM 2321020149, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelas G, semester 5. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan SHI, MSy, dan teman-teman sekalian. Di sini saya ingin mereview makalah kelompok 5 yang berjudul replik dan duplik. Baiklah, yang pertama, pengertian replik dan duplik. Dalam hukum acara, istilah replik dan duplik merujuk pada tahap lanjut dalam proses jawab-menjawab di persidangan. Replik adalah tanggapan dari penggugat atau jaksa atas jawaban atau ekspektasi yang diajukan tergugat atau penasihat hukum terdakwa. Sementara itu, duplik adalah jawaban balik dari tergugat atau penasihat hukum terdakwa terhadap replik yang disampaikan oleh penggugat atau jaksa. Yang kedua, fungsi dan kedudukan replik serta duplik dalam proses peradilan. Replik dan duplik memiliki fungsi sentral dalam hukum acara, karena keduanya bukan hanya sekedar formalitas, melainkan sebagian dari mekanisme untuk menjaga keseimbangan hak para pihak dalam proses persidangan. Pertama, dalam hukum acara perdata, replik berfungsi sebagai kesempatan bagi penggugat untuk mempertegas dalil gugatan sekaligus menolak bantahan tergugat. Sedangkan duplik berfungsi untuk memberikan klarifikasi serta penguatan terhadap jawaban tergugat atas gugatan yang diajukan. Fungsi utama keduanya adalah menguji konsistensi argumen, menegaskan posisi hukum masing-masing pihak, serta memperjelaskan objek sengketa sehingga hakim dapat memahami isu yang diperdebatkan secara sistematis. Kedua, dalam hukum acara pidana, fungsi replik adalah memberikan tanggapan penuntut umum terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa, sedangkan duplik merupakan tanggapan balik penasihat hukum terdakwa terhadap replik jaksa. Dalam konteks ini, replik dan duplik merupakan wujud penerapan asas audi et alteram partem, yaitu prinsip keadilan yang menuntut agar setiap pihak diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. 3. Penerapan replik dan duplik dalam praktik peradilan di Indonesia. Dalam praktik peradilan di Indonesia, replik dan duplik diterapkan baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana dengan bentuk dan tata cara yang diatur sesuai ketentuan masing-masing hukum acara. Pada perkara perdata, penerapan replik dan duplik dilakukan setelah tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan. Replik disampaikan penggugat untuk mempertegas dalil gugatan sekaligus menolak bahan dari tergugat. Setelah itu, tergugat berhak memberikan duplik untuk memperkuat posisinya. Proses jawab-menjawab ini biasanya dilakukan secara tertulis, namun dalam praktik di beberapa pengadilan negeri juga dapat dilakukan secara lisan. Dengan demikian, penerapan replik dan duplik pada perkara perdata memperlihatkan fungsi utamanya sebagai sarana klarifikasi dan penguatan posisi hukum para pihak. Selanjutnya, yang keempat, perbandingan replik dan duplik dalam sistem hukum lain. Konsep replik dan duplik pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme adversarial proses yang memberikan kesempatan bagi para pihak untuk saling menanggapi argumentasi hukum. Namun, penerapan keduanya memiliki perbedaan signifikan antara sistem hukum sipil law seperti Indonesia, Belanda, dan negara Eropa dengan common law seperti Amerika Serikat dan Inggris. Jadi, kesimpulannya ialah berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa replik dan duplik merupakan instrumen paling dalam proses peradilan, baik perdata maupun pidana. Replik berfungsi sebagai tanggapan penggugat atau jaksa terhadap jawaban pihak lawan. Sementara duplik adalah jawaban balik dari tergugat atau penasihat hukum terdakwa
Keduanya memiliki kedudukan yang signifikan dalam menjamin asas keadilan, kepastian hukum, serta memberikan hakim gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi hukum para pihak. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.